Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentunya dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, ya, jangan kamu unduh, kamu potong-potong gak karuan lalu kamu unggah ulang. Jadi orang tuh mau dibawa kemana kalau sudah gitu modelnya, ya, jangan. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, aku gak bisa sebut nama kalian satu persatu, ya. Maka aku ucapkan untuk semuanya terima kasih atas doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, terima dulu salam dari aku, yaitu salam Isra, Islam rasional, sebagai penyemangat kajian-kajian kita. Oke, masuk sekarang di seri yang ke-7. Ini di sini ini dari pagi mendung, jadi dingin ini, ya, hujan. Dan ini hari Selasa, aku puasa. Jadi kita kalem-kalem saja, ya. Yang penting harus ada ngaji. Dari 7, ya. Ini kemarin sudah aku jelaskan tentang baptis, ya. Jadi itu bisa ada dalam dua perspektif, yaitu upacara tanda masuk ke dalam suatu kelompok atau persekutuan tertentu. Inilah yang aku maksud bahwa semua nabi itu membaptis, artinya mengajak orang untuk hidup dalam kelompok dia, yaitu hidup dalam aturan hukum Allah. Nih maksudnya di sini, ya. Jadi nabi itu mesti, ya, namanya aja nabi, tugasnya kan berdakwah. Dakwah itu mengajak supaya orang masuk dalam komunitasnya hidup dalam hukum Allah. Gitu loh, ya. Masa gitu aja nggak ngerti kok gobloknya, ya mampus. Ya. Jadi tidak ada nabi yang tidak berdakwah, maka tidak ada nabi yang tidak membaptis. Cuman istilahnya tentunya beda-beda, ya. Dalam kita itu biasanya disebut dakwah, ya. Mengajak supaya orang masuk dalam kelompok nabi itu, yang artinya apa? Hiduplah engkau dalam hukum Allah. Kan nabi itu mengajak kita untuk hidup dalam hukum Allah. Mulai kapan? Mulai sampai Adam, Abraham, Moses, Esau, terus dilanjutkan Kanjeng Nabi Muhammad, semuanya itu dalam satu garis benang merah mengajak manusia supaya taat hidup dalam hukum Allah. Itulah yang disebut baptis. Pertama, yang kedua itu upacara pembersihan dari dosa-dosa, ya. Ya mungkin sejenis toharo, tapi itu juga aku bilang perlambang wudu. Orang Islam tiap hari wudu 5 kali, kalau dia sholat 5 wajib aja 5 waktu aja 5 kali wudu, belum yang sunnah, ya. Jadi dosa-dosa memang akan menjadi masalah ketika kita baca kitab Markus, ya, di 1 yang keempat itu, ya. Nanti ada juga Markus 1 yang 9
Karena di situ jelas-jelas Yohanes membaptis Yesus. Nah, berarti kan gugur klaim bahwa Yesus adalah manusia yang tanpa dosa. Maka dialah yang dapat menebus dosa. Dan siapa bilang orang Yesus juga dibaptis kok? Kalau dia sudah manusia, maka tidak ada manusia yang tidak berdosa. Terlepas besar atau kecil dosanya itu hal lain, tapi semua manusia berdosa. Dan Yohanes Pembaptis telah membuktikannya. Untuk itulah maka Yesus perlu dibaptis. Kan jadi diametral dengan dogma yang dibangun Paulus. Makanya berkali-kali aku bilang, soteriologi salib itu perspektifnya politis, bukan teologis. Ya. Oke, ini sudah ya, baptisan ini sudah ya. Ini hanya mereview aja. Kalau yang belum paham silahkan dilihat di seri yang ke-6 kemarin. Sekarang kita masuk ke seri yang ke-7, yaitu ya. Dan aku bilang sekali lagi, aku tidak pernah menuliskan subtemanya, ya. Langsung saja tajuknya ya, karena kalian sudah gede, sudah pada dewasa, masa mau diloloi, mau disuapi terus, ya. Jadi subtemanya kita ini tentang nabi, tapi nggak aku tulis di judulnya. Meskipun itu bisa menjadikan trigger untuk menarik para viewer, tapi enggak lah. Kalau yang mereka mau ngaji tanpa dibegitukan kayaknya. Ya, tentang nabi. Nih loh. Kan aku sudah bilang, ya. Yahudi itu tanya, kamu Mesias bukan, Elia bukan, Nabi yang akan datang bukan. Lalu kenapa kamu membaptis? Gitu. Ya, dari situ kita tahu dari mana orang-orang Yahudi itu tahu kok akan ada Nabi yang akan datang. Nah, itu yang akan kita bicarakan di sini ya. Tapi santai-santai saja karena ini puasa, takutnya nanti haus, no cafe. Slowly aja ya. Sebelum kita ngaji ke sana, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Pertama untuk Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir, menyimak kajiannya, mantap pencerahannya, tetap setia menunggu seri yang ke-7. Semoga selalu sehat Gus dan mudah mendapatkan rezeki barokah. Salam Islam rasional, salam Islam nasional juga dariku untuk semua keluargaku yang ada di Sidamanik. Bil khusus untuk Kang Mas Isdianto PPTK dan keluarga. Salam Isra. Berikutnya Bapak Ikhwan Tamim, alhamdulillah Tangerang hadir, salam Isra. Semoga rezekinya lancar dan barokah. Amin. Amin amin. Iya Pak, ini sudah ngebet pingin punya rumah, punya studio. Semoga ada rezeki yang tak terduga-duga ya Pak ya. Siapa tahu Raja Arab kirim duit. Kenal aja enggak sama Raja Arab. Oke, guyonan Pak ya, supaya enggak terlalu serius perlu guyon juga. Tapi apapun untuk Bapak Ikhwan Tamim ini adalah sesepuh kita, ya panutan kita. Meskipun sudah umur masih tetap aja mau mengaji bersama kita di sini, membersamai kita. Sorry, batuk. Oke, terima kasih Pak Ikhwan Tamim dan salam Isra untuk semuanya yang di Tangerang. Berikutnya Kang Helmi Aprianto. Alhamdulillah Cilacap, Kota Nusa Kembangan hadis Gus. Salam Isra, Islam rasional. Maaf Gus Oot, izin bertanya mengenai diksi Natal yang berarti hari lahir. Berarti sama dengan diksi Maulid. Kalau artinya sama, apakah kita sebagai Muslim tidak boleh mengucapkan? Ini kan sudah pertanyaan berkali-kali ditanya. Tanya yang maju gitulah, jangan tanya yang gini-gini, kan sudah sering kita bahas kok, ditanya-tanya lagi. Lanjutkan dengan Kang Mas Habib Sahbu. Yang maju gitu loh, expand. Itu lihat videoku yang lalu kan sudah ada itu. Ya. Apa perlunya juga ngucapin Natal? Perlunya itu loh apa? Kalau kamu orang Islam. Karena itu ada konsekuensi logisnya.
Sama dengan kamu ngucapin selamat menempuh hidup baru ya. Berarti kamu mengakui kalau dia sudah terikat sebagai suami istri. Logikanya begitu bangunnya. Jadi bukan hanya sekedar ngucapin nggak apa-apa, nggak ngucapin nggak apa-apa apanya. Dalam Islam tuh ucapan tuh penuh makna. Laki dan perempuan itu gak boleh diapa-apain. Tapi dengan ucapan qabil tu nikaha, nah, kalau sudah qabil tu nikaha itu mau lu habisin juga dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Mau miring, mau nyamping, mau sebarang kalir boleh. Itu sudah jadi hakmu. Karena apa? Karena ucapan. Cuman ngomong doang itu qabil tu nikaha. Yang dulu-dulunya gak boleh sekarang jadi boleh mau diapa-apain. Begitu juga gue sama Pak Iwan Tamim misalkan, Pak minta uangnya dong berapa? 1 miliar untuk apa? Untuk bikin rumah. Aku minta, ya itu aku nggak punya kewajiban untuk mengembalikan karena minta meskipun 1 miliar. Tapi kalau gue ngomong, Pak pinjam duitnya dong 1 juta, nah itu lain nanti. Meskipun 1 juta tapi pinjam maka aku harus mengembalikan karena itu adalah kewajiban yang harus aku jalankan. Jadi dalam Islam itu ucapan itu nggak bisa sembarangan. Kan kadang-kadang di liberal-liberal sana, alah cuman hanya ngucapin monyang lu itu. Ucapan itu punya nilai sendiri-sendiri dan konsekuensinya. Begitu juga lu mau ngucapin Natal, kepentingannya itu lo opo? Ya sudah dihormati saja saudara kita merayakan Natal. Kita hormati, jangan diganggu. Karena itu hak mereka yang harus dijamin keamanannya. Jangan diganggu, mereka saudara kita, biar tenang gitu. Tapi kan sekarang ada orang-orang yang tidak suka menimbulkan kekacauan dan aku sendiri dan kita harusnya tidak setuju dan memang kita tidak setuju. Tidak boleh mengganggu saudara kita sedang melakukan ibadah. Saudara kita siapa? Siapapun, entah itu Kristen, entah itu Hindu, entah itu Buddha. Karena Islam itu tidak mengganggu. Islam aja damai kok, harus memberikan kedamaian. Gitu. Nah, ngapain kamu ngucapin? Karena ada konsekuensi logis di balik ucapan itu. Selamat wisuda ya. Nah, berarti itu aku harus mengakui bahwa dia telah selesai, sudah khatam pendidikannya. Ya tinggal apa? Kalau S1 ya insinyur zamanku dulu. Zaman sekarang sudah nggak ada insinyur. Kalau S2 ya master, S3 ya doktor gitu. Nggak mungkin orang selamat wisuda ya, tapi nggak mengakui bahwa dia sudah khatam pendidikannya. Itu kan goblok gitu loh. Jadi kalau tanya itu yang sudah dijelasin itu nggak usah ditanyain lah. Yang rasionalitasnya itu ke depan. Jadi nggak nang kuno-kuno ae. Males aku jelasin. Berikutnya Kang Habib Sahputra ya. Assalamualaikum Gus. Sehat dan berkah selalu, salam dari Medan. Nabi dan Rasul sepertinya tidak mungkin beda. Bukan sepertinya, memang tidak beda. Gus Beti itu Subandite Sukoco, Subandite Koso itu ya Gus Beti, ngunai wis gampangnya. Sedangkan kita yang bukan Nabi Rasul pun dituntut untuk menyampaikan kebaikan dan ajaran-ajaran Islam. Benar ini argumentasinya logik, nalarnya rasional banget. Jadi kita itu kan diperintahkan sampaikanlah walau 1 ayat. Jadi nggak harus khatam Al-Quran. Lu itu juga 1 ayat itu bukan berarti 1 ayat. Artinya apa? Apa yang kamu tahu tentang Islam sampaikan. Kita aja yang bukan Nabi diperintahkan gitu kok. Kok ini ada argumentasi. Oh Nabi itu dapat firman, dapat wahyu tapi nggak disampaikan untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul disampaikan kepada orang lain itu kan nggak genah itu. Rasionalitasnya di mana? Bengkok gitu. Nggak. Bagi kita ya Nabi itu ya Rasul, Rasul itu ya Nabi. Nggak dibeda-beda. Nggak ada bedanya itu. Tapi kalau mereka mau bertahan mau membedakan ya terserah saja sana. Ya, jadi argumentasi yang dibangun oleh Habib Sahputra ini, Kang Habib ini mantap ya. Sedangkan kita yang bukan Nabi dan Rasul pun dituntut untuk menyampaikan kebaikan dan ajaran Islam. Sampaikanlah walau 1 ayat. Apalagi Nabi tidak mungkin hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin, tidak logik, tidak rasional.
Coba cari mana ada nabi untuk dirinya sendiri. Untuk apa dia jadi nabi kalau untuk dirinya sendiri? Oke, terima kasih Kang Habib Saputra atas masukannya yang sangat berkualitas ya. Jadi ingat, sampaikanlah walau satu ayat. Itu kepada siapa? Semua kita. Nah ini ada nabi kok nggak menyampaikan tuh gimana? Pensiun jadi nabi. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji salam Islam rasional. Oke, salam Isra. Terima kasih ya. Islam rasional guru. GGG. Terima kasih Kang Mas Nurkolis ya. Sesepuh kita ini yang ini juga cool kalem confident nih Kang Nurkolis ini. Oke, untuk teman-teman, untuk saudaraku semua, mohon maaf kalau aku tidak bisa membalas WA kalian karena WA-nya hingga detik ini lagi nggak tahu lah kenapa kok begitu. Atau diganggu atau kena apa yang dulu kemarin itu sudah bisa didaftarkan, sekarang trouble lagi didaftarkan ulang nggak bisa lagi. Katanya melanggar peraturan WA atau apa, tapi pelanggarannya apa juga nggak dikasih tahu. Padahal nomor itu sudah terlanjur menyebar, jadi pusing nggak tahu nanti solusinya gimana. Masih tanya kepada ahlinya ini, ahli per-WA-an ya. Jadi untuk kalian semua, bukan aku sombong, bukan aku tidak menghiraukan kalian apabila ada yang WA dan aku belum respon karena nomornya lagi diganggu gitu ya. Diganggu, terganggu. Oke, dari Kang Nurkolis kita ke Kang Sangran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Oke, terima kasih. Kang Muhammad Bintang Roman MBR ya. Assalamualaikum Gus, kemarin selalu hadir. Izin bertanya seputar Nabi dan juga Wahyu. Apakah Siddhartha Gautama bisa dibilang Nabi juga Gus? Dan apakah pencerahan yang didapat Buddha di bawah pohon Bodhi bisa juga disebut Wahyu Gus? Maaf Oot karena masih penasaran dengan istilah Wahyu. Apakah sama dengan istilah pencerahan dalam agama lain Gus? Terima kasih. Ini diskusiku yang lama dengan seorang tokoh agama di sini ya. Apakah Buddha itu bisa disebut juga Nabi? Nabi itu ada 124.000 ya. Yang kita ketahui 25. Agak sulit untuk menjawabnya karena begini, kita akan menelaah dari ajarannya. Sementara ajaran Buddha sendiri sudah centang penerenang. Buddha itu terbagi menjadi Hinayana dan Mahayana. Aku punya teman yang alirannya Mahayana, itu kiblatnya sekarang jadi Buddha Jepang. Cuman karena beliaunya sibuk, bapak-bapak gitu ya. Jadi kami akhirnya tidak intens berdiskusi. Dia itu Jepangnya Mahayana, kiblatnya itu orang bilang Buddha Jepang gitu ya. Itu mereka alam ini terjadi dengan sendirinya gitu loh. Lah kalau seperti itu, kalau Buddha memang mengajarkan seperti itu, maka dia bukan nabi. Karena apa? Syarat jadi nabi dia harus mengatakan la ilaha illallah dan itu diajarkan. Maka kalau, ya aku bilang kan kalau memang ajaran Buddha seperti apa yang dianut Buddha yang Mahayana itu, maka dia bukan nabi. Tapi sebaliknya, kalau Buddha yang diajarkan itu seperti yang Hinayana punya. Jadi kamu lihat itu kiainya Buddha itu apa namanya? Biksu ya. Ya Bante siapa itu? Itu ada di YouTube bagus itu. Jadi kita salah, nirvana itu nama sesembahannya Buddha. Hinayana itu nirvana. Kita jadinya menerjemahkan nirvana itu surga, bukan. Nirvana itu nama sesembahan mereka. Sorry. Dan kriterianya itu sama seperti di surat Al-Ikhlas kriterianya itu. Jadi kriteria nirvana mereka itu sama dengan di surat Al-Ikhlas. Sama nanti di di perjanjian lama di Torah. Nah, kalau Buddha itu mengajarkan itu, Hinayana itu ya berarti dia nabi. Gitu. Jadi kita kan nggak mungkin Buddha itu tua loh, dia 500 tahunan sebelum Nasrani, sebelum Kanjeng Nabi Isa. Dia tua itu.
Jadi Buddha dibanding Esau, Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu lebih eranya duluan Buddha sekitar 500 tahunan. Kalau sama Yahudi masih tuaan Yahudi, tuaan Kanjeng Nabi Musa. Ya. Jadi itu yang bisa aku berikan, mungkin kurang memuaskan ya. Jadi jawabannya ya maybe yes, maybe no. Nah, jawaban itu akan terkait juga apakah pencerahan itu sama dengan wahyu nanti ke sana. Maka kita lihat dulu ajarannya. Sementara ajarannya sudah menjadi dua besar seperti itu. Ada Hinayana, ada Mahayana. Gitu. Oke, terima kasih untuk MBR ya. Gimana? Sudah kamu range ke Jakartanya gimana? Katanya mau undang Gus Medik Jakarta. Kamu range yang baik. Waktunya itu Sabat sama Ahad. Ya. Tanggal berapa, bulan berapa nanti kamu cari. Tapi di luar waktu itu aku tidak bisa ya. Oke, terima kasih untuk MBR. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan tetap di dalam Islam, tidak terpengaruh lagi dengan yang bengkong-bengkong. Gitu ya, harus tegas. Kalau nggak rasional, no. Gitu ya. Oke. Sekarang Kang Hermana Nata Wijaya Turnuhun, ya. Nabil Al-Ghazali. Bismillah, assalamualaikum, alhamdulillah hadir kajian Gus Medik Kuala Langkat. Kalau Langkat itu Sumatera bagian utara, tapi ada tambahannya Kuala Langkat. Ini aku yang tidak tahu daerah mana itu ya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Terima kasih ya Kang Nabila Al-Ghazali. Dilanjutkan Kang Samsul Yatim, alhamdulillah gelar tikar Gus Salam Isra. Masih Syekh Nawawi Al-Bantani menurut beliau bahwa paman Nabi itu tidak mati kafir. Karena hukum tentang kematian kafir dan muslim itu turun setelah beberapa waktu paman meninggal. Jadi paman Nabi itu sejajar dengan ayah beliau. Meski saya masih belum setuju dengan gaya berpikir beliau ini, termasuk anti mainstream juga Gus. Maaf sebelumnya karena memberi bola tanggung, nanti jika ada waktu luang maka saya akan carikan referensinya. Teman-teman punya otoritas dalam hal itu. Ya, aku juga nggak setuju kalau Pak Nawawi Al-Bantani begitu. Masalahnya Islamnya kan sudah sampai, sudah datang. Tidak sama dengan Pak Abdullah. Islamnya belum datang, orang pembawanya aja belum lahir. Nggak bisa disamakan, nggak bisa. Makanya itu kan sudah kita bahas. Benar nggak Bapak Nabi itu di neraka? Mau di neraka dari Hongkong apa aja? Peraturannya belum turun kok. Pelanggaran itu kan atas peraturan. Kalau peraturannya belum ada, apanya yang dilanggar? Logik rasionalitasnya kan begitu, sederhana gitu. Ya, jadi untuk hal ini aku nggak setuju sama Pak Nawawi Al-Bantani tanpa mengurangi rasa hormatku kepada beliau. Beliau adalah kebanggaan kita. Jadi Islam itu dibanggakan di luar negeri itu prestasinya itu salah satunya ulama. Salah satunya Pak Al-Bantani dan lain-lainnya. Ada yang dari Minangkabau, dari Banten, dari mana lagi itu di luar negeri sana, di Arab sana diakui. Jadi seharusnya kita bangga. Cuman kan ulama-ulama sekarang nggak ada yang sekelas-kelas beliau-beliau. Yang Indonesia menjadi disegani. Dari mana itu? Dari Indonesia. Dulu itu begitu. Kalau olahraga lewat bulu tangkis, kita diakui dunia. Kalau teologis lewat ulama. Ulama-ulama kita itu top-top diakuin. Gitu loh ya. Salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Tapi dulu kalau sekarang repot. Ulama kalau sudah berpolitik itu repot, nggak ngurusi umat, ngurusin kursi, jadinya kacau. Siapa dia nggak tahu aku. Ya, terima kasih Kang Samsul Yatim. Berikutnya Oskis tentang Paulus, panjang sekali ya. Terima kasih, aku tapi nggak bisa baca karena panjang, kita berbagi waktu. Berikutnya soleha kita Rini Demak hadir Gus K. Matur thank you, terima kasih. Ingat kau punya janji sama aku ya, mau mentraktir soto Kudus. Bikin ngiler, puasa-puasa ngomong soto. Aku ini kalau makan lidahnya lidah Sumatera, jadi harus banyak lomboknya, banyak cabenya, banyak sambelnya. Kalau soto itu harus banyak lomboknya ya. Oke, terima kasih, salam Isra untukmu dan untuk semua keluarga yang ada di Demak. Ya, ini ya, matur nuwun.
Berikutnya Kang Didi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus, mantap. Jangan lupa tugas kampus ya Kang Rizal. Kang Arif Muksinin Tuban hadir Gus. Oke, jangan lupa istrimu terus dibina, diberi kajian-kajian tentang Islam ya. Berikutnya Kang El Diablo dari Bandung hadir. Matur nuwun. Sorry Kang Rukem Gurem and Rukem ya. Sugeng dalu Sam, sugeng dalu. King Coas Malang Kota, matur nuwun. Kang Ilham Perdana. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus Putih Solo hadir. Oke, izin mau laporan Gus. Channel ini iklan otan yaitu Isa dan Islam muncul kembali. Ya, gimana lagi? Harus sabar, kalian juga harus sabar. Biasanya itu panjang-panjang. Ya. Makanya itu jadi masalah kan. Mereka itu nggak sepakat. Ada yang bilang Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Tapi ada video Isa dan Islam. Ya siapa lagi kalau bukan Yesus orang itu diketemukan gitu ceritanya. Ya. Jadi seharusnya teman-teman Kristen itu kalian aja dulu apa? Bikin konsili gitu loh supaya kompak ngomongnya. Isa itu Yesus bukan, Yesus itu Isa bukan. Ini buktinya Isa dan Islam. Dan naga-naganya akhirnya orang diajak suruh ke Yesus. Oke, saya kadang mendengar suara lato-lato, ya sudah anggap itu musik pengiring gitu. Ini studionya studio preman punya, bukan studio yang sempurna. Jadi kalau kamu ngaji sini harus terima segalanya, itu alami gitu itu sudah. Dan aku nggak suka hal-hal yang di-cut diedit-edit. Ada suara bakso, suara lato-lato, suara orang ngomong apapun masuk, ya udah itu alami aja. Ada tamu masuk aja. Ngapain harus dipantas-pantaskan? Enggak. Yang penting otakmu pinter, orang goblok ngaji nduk kene ngono. So nggak usah dipikirin hal seperti itu. Anggap itu musik-musik alam yang mengiringi kita belajar gitu aja. Jadi nggak usah dimasalahkan. Aku ya, tapi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Sudah bisa nggak ngomong. Takutnya nanti dicontoh. Karena itu nggak bisa untuk umum. Itu khusus untukku. Ya. Jadi aku kalau udah serius, aku nggak terganggu untuk hal-hal yang demikian. Tak anggap lu begitu, ya itu urusan lu, gue begini urusan gue. Maka kalau lu sholat di tengah keramaian seperti apapun, kalau lu sudah masuk dalam suasana kusuk, lu kagak pedulikan hal-hal yang demikian. Maksud gue gitu. Ya. Berikutnya Kang Edi Margono, mengapa orang membedakan antara Nabi dan Rasul? Mungkin ini terinspirasi pada kata Nabi dan Rasul pada surat Maryam ayat yang 54. Kang Edi, sampean kurang teliti. Coba lihat, itu nggak ada waw atopnya. Ya, makanya aku kan bilang tadi pagi, ya. Kamu berani bertaruh sama aku mumpung nggak punya duit nih. 100 miliar bertaruh. Kumpulkan semua ulama, kamu ikut sama ulama-ulama itu. Aku berdua saja sama Ustadz Ahmad sama Gus Medi. Apakah di surat Yusuf yang 100 itu benar-benar bahwa manusia itu disuruh sujud sama manusia? Bertaruh kita. Karena aku lihat komenmu itu sudah bukan tanda tanya lagi, sudah titik. Berarti kamu setuju dengan itu kan? Kalau kamu setuju, bertaruh kita. Pertarungan intelektual begitu. Jadi ada tanggung jawab intelektualitas. Makanya aku ngomong kalau baca Al-Quran itu masuk ke original teksnya dan harus hati-hati. Seperti ini, nggak ada. Wow atopnya itu nggak ada. Yang betul begini, ya. Sebetulnya yang menarik di sini bukan itu, tapi ada diksi kitabi. Ternyata kitabi itu tidak hanya diterjemahkan sebagai kitab, tapi adalah kisah. Dan ceritakanlah kisah Ismail itu dari kitab. Konsekuensi logisnya nanti, benarkah terjemahan sekarang tentang surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim Zalikal Kitabi, itu kan merujuknya kitabnya itu ke Al-Quran. Benar nggak itu? Sebetulnya yang menarik di ayat ini di situ. Karena itu butuh kejilan ekstra. Butuh kecerdasan. Selama ini kita kalau kitab itu ya kitab ini.
Padahal kitab itu punya polisemi. Bisa juga diartikan kisah. Contohnya di surat Maryam yang ke-54 ini. Terus kita mengkoreksi. Bener enggak? Diksi kitab di Jalikal Kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin itu, kitab itu diterjemahkan ke Al-Quran, bener enggak? Gitu loh. Ini juga kan kerancuan terjemahan. Kok bisa larinya ke Al-Quran? Kalau yang ini juga kamu juga nggak perhatian. Lihat itu ya. Wakana Rasulan Nabiya. Jadi kalau kita tunduk terhadap teksnya, ya, dan dia adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Bukan seorang Rasul dan seorang Nabi. Nggak ada waw atopnya di situ. Makanya kan aku bilang kita harus bangga, kita punya kitab suci, kita punya terjemahan kitab suci. Kalau kita geger rame di terjemahannya, kembalikan saja ke kitab sucinya. Habis perkara. Maka yang kamu bilang surat mungkin, tapi ini kamu masih pakai kata mungkin, ya nggak apa-apa, tak ampuni. Tapi kalau yang surat opo gue? Surat Yusuf yang 100 itu kamu sudah pakai titik, nggak tak ampuni. Berarti kamu goblok. Nanti sudah tak jelaskan, kamu jangan goblok ya. Harus pintar, harus cerdas. Nanti nunggu serinya itu. Benarkah malaikat dan iblis diperintahkan sujud kepada Adam? Kalau sekarang goblok nggak apa-apa, masih aku kasih toleran. Ya. Sama seperti ini, nggak ada nabi dan rasul itu. Nabi, rasul gitu. Karena original teksnya mengatakan rasulun nabiyan, ya. Dan adalah dia seorang rasul, seorang nabi. Bukan seorang rasul dan seorang nabi. Karena dan itu dia akan merangkai dua yang berbeda. Kalau dia ada dan, berarti rasul dan nabi itu berbeda. Tapi kan nggak ada dannya. Sudahlah gitu aja. Kalau kalian cerdas ngerti maksud itu. Kalau nggak cerdas wes karepmu goblok. Tapi ya. Oke. Sekarang kita ke sini, ya, ke nabi ini. Dari mana? Dari mana orang Yahudi itu tahu? Kalau mereka bercerita lalu bertanya, mengkoreksi, apalagi menggenahkan itu bahasa Jawa ya. Mengkonfirmasi, yuk nabi yang akan datang kah? Terus dari mana mereka dapat informasi tentang nabi itu? Coba, ayo pikirkan. Dari mana? Jelas kan? Kemarin kita sudah nukil, ya. Itu ada di Yohanes 1, ya, 21. Engkau kan nabi yang akan datang? Yohanes 1:21, ya. Diulangi lagi di Yohanes 1:25, ya. Nabi yang akan datang. Tentang nabi yang akan datang. Dari mana mereka tahu ada nabi ini? Coba. Kalau nggak tahu mereka nggak mungkin tanya. Maka aku kan sudah bilang kita ini starting pointnya dari perjanjian lama, perjanjian baru, dari kitab Yohanes kan. Kan ada 3 yang dicari. Mesias, Elia, nabi yang akan datang. Kita fokus ke nabi yang akan datang. Nanti ketiga ini semua terjawab nih, siapa dia Mesias, siapa dia Elia, siapa nabi yang akan datang, terjawab semua ini. Ya, sekarang kita fokus ke nabinya aja dulu. Kenapa orang Yahudi tahu? Kenapa? Kalau nggak tahu nggak mungkin ditanyakan. Karena itu sudah dijanjikan. Nah, sekarang kita beralih dari perjanjian baru, kita mundur. Jadi gaya kajianku itu memang singular, berputar dia. Berputar balik, mundur ke perjanjian lama. Sejak zaman Musa itu sudah dijanjikan nabi yang akan datang. Nabi sudah dijanjikan. Di mana? Kita lihat di
Ulangan 18 15. Ya. Aku lihat alarm dulu berapa lama kita. Nanti. Sudah setengah jam. Ya. Kita lihat di sini, di ulangan 18 15. Nanti penjelasannya mungkin di seri berikutnya. Terus di mana lagi itu? Bisa kita lihat di ulangan 18 18. Ya. Ini tentang apa? Tentang nabi yang dijanjikan. Nabi yang dijanjikan. Itulah dia nabi yang akan datang ini. Aku belum pernah sebut nama loh ya. Aku masih nabi. Siapa dia? Ya nanti kita lihat. Ya. Ini nanti dia akan bisa merambat sampai ke menjelang kematian Kanjeng Nabi Musa, ya. Bisa di ulangan 3410. Aku tambahi di sini ya. Ini yang menjadi literasi kita. Ulangan ya. Ini basahnya. Ini sementara aku jelaskan ayat-ayatnya dulu ya. Nanti penjelasan konten dari ayatnya insya Allah besok. Supaya kamu ketika aku menjelaskan kamu sudah baca ini. Jadi aku enak besok jelaskan. Ulangan 34:10. Nih. Ini nanti ditambah lagi bisa Yesaya. Yang videoku dipotong sama kafir itu terus diadu sama Kang Kainama itu tentang yang baca buku ini ya, itu kan diadu tapi itu viral gitu sampai temanku yang nggak pernah tanya loh, aku dipanggil tak kira ini ada apa, ini gue seperti ini ya gitu, ditunjukkan videonya. Aku bilang iya. Tapi itu nggak di channelku, memang di channelku nggak ada, itu kan channelnya kafir itu. Dan itu di Facebook aja sudah 3 kali yang ngunggah. Bukan main, laku keras, laris manis. Jadi setidaknya Gus Putih sudah memberikan kontribusi kepada si kafir, ya. Kan iklannya banyak tuh, ya. Booming, ya. Orang di Facebook aja itu. Yang aku tahu, belum yang aku tidak tahu. 3 kali diunggah oleh orang yang berbeda. Berarti kan marketable. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Dikasih tahu juga nggak mau tahu, ya. Oke, jadi nanti ini kita akan bahas ulangan 18-15, ulangan 18-18. Nanti kita akan merujuk ke ulangan 34-10. Terus kita mungkin akan melengkapinya di kitab Yesaya nanti ya. Sementara informasinya ini dulu. Dari sinilah informasi yang diterima oleh orang-orang Yahudi itu jadi dari nenek moyangnya. Bayangkan dari Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa itu sekitar 7 abad setengah, 750-an tahun. Ini hitung-hitungan sejarah ya, bukan exactly harus begitu. Masih mereka pegang itu informasinya bahwa akan ada nabi yang akan datang gitu. Oke, karena aku harus menjemput bidadari kecilku ya. Kemarin saking asiknya syuting sampai lupa jemput. Aduh, kasihan. Jadi pulangnya jam 2, jemputnya jam waktu asar jam 3 lebih, setengah 4 baru dijemput. Lupa. Ini nggak boleh lupa lagi, nanti dia laporan sama mamanya. Diamuknya pula aku nanti. Oke, sampai di sini dulu ya. Besok aku jelaskan tentang ayat-ayat yang ini ya.
Pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, dan jaga sholatmu ya, dalam bingkai imanmu menjadi sebuah keindahan ya. Tapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap juga saudara kita. Ya, kalau ada apa-apa ya dibicarakan dengan baik-baik gitu. Ketemu alhamdulillah, nggak ketemu juga tidak masalah gitu ya. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Ini di sini masih ini siang ya pakai jaket aku karena memang dingin, hujan terus. Ya. Oke. Salam Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.